hujan, jadi banyak sekali rumput-rumput yang menumbuhi ya dari situs-situs ini. Ini sangat disayangkan, nanti kalau sampai lama tidak dibersihkan ini bisa merusak daripada struktur atau bentuk dari bata itu sendiri. Ya, sangat disayangkan. Ya sahabat Hamba TV, jadi ketinggian ini hampir tingginya sama dengan saya ini ya. Dari sana lebih tinggi dari saya, ini kurang lebih 2 meter ternyata sahabat Hamba TV. Ini posisi sekarang lagi hujan ya sahabat, jadi saya nggak bisa berlama-lama di sini karena nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamba TV dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di channel Blusukan, channel kesayangan ya sahabat kita semuanya. Oke sahabat Hamba TV, kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua diberi kesehatan ya, jasmani dan rohani, beri lancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saat ini saya ada di apa ini ya, di selatan, di selatan timur ya, dari Kota Raja Majapahit Trowulan. Jadi ini belusukan kita kali ini seperti biasa, tapi ini ada di perkebunan ini ya. Di perkebunan ya, tepatnya di Desa Kutogirang ya, di Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Ya, situs Kutogirang ini merupakan bangunan air ya, tapi dipercaya oleh masyarakat ini adalah kerajaan Majapahit yang kedua, seperti itu. Bagaimana bentuk dan kondisi situs ini, ikuti belusukan saya. Situs Kutogirang di Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, telah mendapat perhatian sejak masa kolonial Belanda. N.J. Krom merupakan orang pertama yang tertarik mengenai struktur ini. Berdasarkan penafsiran data prasasti Jiu dan batu bertulis di Candi Jedong, Krom mengungkapkan bahwa Kutogirang merupakan bekas kerajaan Raja Girindrawardana pada abad ke-15 M seperti tertulis pada Rot 1915. Pada tahun 1975 situs ini mendapat perhatian dari kantor LPPN dengan dilakukan ekskavasi dan penyusunan batu bata yang tersebar di lokasi situs Kutogirang. Dari kegiatan tersebut timbul beberapa interpretasi mengenai struktur yang ada. Pendapat A.S. Wibowo, Soekarto Atmojo, dan J.G. de Kasparis mengungkapkan bahwa situs ini merupakan bangunan air. Hal ini didasarkan pada pola lubang-lubang pada dinding tembok yang diasumsikan bahwa lubang yang dimaksudkan berfungsi sebagai saluran air pada dinding bawah sebelah utara, maka diperkirakan lokasi dikelilingi fondasi tembok tersebut mungkin sebuah kolam. Pada tahun 1990 dilakukan penelitian terpadu antara Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada bersama Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala mengelompokkan struktur yang ada menjadi 5, yaitu struktur bagian bawah, struktur bagian atas, struktur teras, struktur barat Sungai Janjing, struktur di luar situs Kutogirang.
Pada struktur bagian bawah diadakan pengujian terhadap 3 lubang galian untuk menguji pedostratigrafi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada masa lampau ada saluran pelimpahan yang tersusun dari bata dan situs ini tergenang air di atasnya pada kedalaman 185 cm dan 220 cm. Dengan demikian disimpulkan bahwa pada masa lampau struktur yang ada merupakan kolam. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 1993 dengan menemukan struktur bata di pekarangan rumah Bapak Dinar, ekskavasi di lokasi ini dan disimpulkan bahwa struktur yang ada merupakan sebuah fondasi lantai yang tersusun dari batu andesit di bawah dan bata di bagian atas dengan dinding bata. Di samping itu juga ditemukan komponen bangunan dari tanah liat yaitu genteng, momolo, bubungan keseluruhannya merupakan bagian atap bangunan. Dari hasil analisa diduga bangunan ini beratap genteng dengan tiang penopang dari bahan kayu. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 1993 dengan menemukan struktur bata di pekarangan rumah Bapak Dinar, ekskavasi di lokasi ini dan disimpulkan bahwa struktur yang ada merupakan sebuah fondasi lantai yang tersusun dari batu andesit di bawah dan bata di bagian atas dengan dinding bata. Di samping itu juga ditemukan komponen bangunan dari tanah liat yaitu genteng, momolo, bubungan keseluruhannya merupakan bagian atap bangunan. Dari hasil analisa diduga bangunan ini beratap genteng dengan tiang penopang dari bahan kayu. Sementara menurut cerita rakyat, Desa Kutogirang dulu adalah sebuah hamparan tanah lapang di tengah hutan. Suatu ketika, ada utusan dari Majapahit yang dipimpin oleh Tumenggung Wiroseno yang akan membuat pemukiman di hutan tersebut. Hutan itu adalah pemberian hadiah dari Prabu Brawijaya kepada Tumenggung Wiroseno berkat jasa-jasanya kepada kerajaan. Selain itu juga akan dibangun di hutan tersebut sebuah istana seperti Istana Majapahit. Bentuknya juga disamakan dengan bentuk bangunan Istana Majapahit hanya ukurannya lebih kecil. Banyak orang yang tertarik untuk tinggal di tempat itu. Hampir setiap hari orang berbondong-bondong datang untuk tinggal. Tumenggung Wiroseno dengan senang hati menerima mereka. Makin ramailah tempat itu hingga menjadi sebuah kota. Penduduk pun girang, mereka merasa senang tinggal di tempat itu. Mereka merasa tinggal di dekat Istana Majapahit, dan dipilihlah nama Kutogirang sebagai nama daerah tersebut karena semua penduduk di kota itu selalu girang hatinya. Struktur tersebut bernama Kutogirang, sesuai nama desa yang menaunginya. Toponimi Kutogirang memiliki dua makna, pemukiman berpagar dengan penduduk yang riang atau juga pemukiman berpagar yang berada di hulu. Kuta-kuta dalam bahasa Jawa kuno berarti pemukiman yang berpagar atau dapat juga dimaknai sebagai benteng, sedangkan girang berarti gembira atau riang. Oleh karenanya Krom dalam Rot 1915 memaparkan bahwa situs tersebut merupakan bekas kerajaan Majapahit masa Girindrawardana Dyah Ranawijaya abad ke-15 Masehi, berdasarkan interpretasi dari prasasti Jiu dan inskripsi di Jedong. Akan tetapi Agus Aris Munandar dalam bukunya, Arkeologi Pawitra, mengungkapkan hal lain bahwa girang dalam bahasa Sunda berarti hulu. Menurutnya situs Kutogirang merupakan pemukiman yang berada di hulu. Lembaga Penelitian Purbakala Nasional pernah melakukan penelitian terhadap situs Kutogirang, mendapati bahwa situs tersebut merupakan bekas bangunan air. Pendapat tersebut diajukan oleh A.S. Wibowo, Soekarto Atmojo, serta J.G. de Kasparis berdasarkan pada pola lubang-lubang saluran air di dinding bawah sebelah utara. Hal itu juga diamini oleh peneliti dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada bersama Direktorat Perlindungan bekerja sama dengan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Berdasarkan tes pedostratigrafi menunjukkan pada masa lampu terdapat saluran pelimpahan yang tersusun dari bata dan situs ini tergenang air di atasnya pada kedalaman 185 cm dan 2. Lihatlah seperti ini. Jadi masih ke sana terus itu. Sayang sekali tuh kita nggak punya akses jalan, jadi kita harus bawa alat kalau ke sana itu
takutnya ada ular sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVI. Terima kasih.